Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melanjutkan pengajian di tempat yang mulia ini. Tema hari ini kasih sayang dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Hadis tentang doa dan tangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya sebagai bukti kasih sayang beliau kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah tentang ucapan Ibrahim. Rabbi innahunna adallana katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhan, berhala-berhala itulah telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Maka engkau maha pengampun, maha penyayang. Coba kalau kita lihat itu tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian beliau juga mengangkat kedua tangannya seraya bersabda, ya Allah, umatku, umatku. Lalu beliau menangis. Kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, pergilah temui Muhammad dan Tuhanmu lebih mengetahui. Tanyakan kepadanya, apa membuatmu menangis? Jibril alaihissalam lalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada beliau. Beliau kemudian memberitahukan Jibril apa yang beliau katakan dan Allah lebih mengetahui. Allah Ta'ala berfirman, wahai Jibril, pergilah temui Muhammad, katakan kepadanya, sesungguhnya kami akan selalu meridhoimu dan tidak membuatmu sedih soal urusan umat. Wah, kalau kita lihat betapa besarnya ya. Karena kenapa? Kita melihat menurut An-Nawawi, hadis ini mengandung beberapa faedah. Di antaranya ialah penjelasan tentang kesempurnaan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Perhatikan besar beliau terhadap kemaslahatan mereka dan keseriusan beliau dalam memperhatikan urusan mereka. Faedah yang lain yang digali dalam hadis ini ialah seorang dianjurkan mengangkat kedua tangannya ketika sedang berdoa seperti yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya yang lain ialah kabar gembira sangat besar untuk umat Muhammad. Semoga Allah selalu menambah kemuliaan bagi umat. Karena kita melihat bahwa soalnya Allah Ta'ala juga berjanji kepada beliau. Lewat firman-Nya disebutkan dalam hadis tadi, sesungguhnya kami akan selalu meridhoimu dan tidak akan membuatmu sedih soal urusan umat. Kalau kita mau lihat, karena kenapa? Faedah yang lain juga bisa digali dari hadis tadi, ialah penjelasan tentang keagungan posisi derajat Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Ta'ala dan keterangan tentang besarnya kelembutan Allah Ta'ala kepada beliau. Ada hikmah tersendiri di balik kenapa malaikat Jibril alaihissalam diutus menemui Rasulullah SAW. Hikmah yang dimaksud adalah untuk menunjukkan kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW kepada bangsa malaikat, sebab pada dasarnya beliau berada di posisi yang sangat tinggi di sisi Tuhannya. Oleh karena itu Allah juga meridhoi beliau, disaksikan langsung oleh para malaikat penghuni langit, sebab Jibril pasti akan menyampaikan hal itu kepada mereka semuanya.
Lalu kemudian kalau kita melihat hadis juga sesuai dengan firman Allah, ya, di dalam surat Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, dan sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ini yang kalau kita lihat ya. Karena kita lihat ada beberapa, menurut penulis kitab At-Tahrir, kalimat dan tidak membuatmu soal urusan umat ini adalah sebagai takkid ataupun penguat. Yang jadi maksud ialah kami tidak akan membuatmu merasa susah tentang urusan mereka. Ya, kalau kita lihat, kenapa? Dengan penegasan kalimat ini Rasulullah SAW semakin mantap bahwa Allah benar-benar menjamin umatnya. Sebab kalau Allah hanya meridhoi beliau saja, masih ada kemungkinan bahwa di antara umat beliau ada yang mendapatkan ampunan dan juga ada yang tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Sehingga mereka itu lalu dimasukkan ke dalam neraka yang disebut kalimat, kami tidak akan membuatmu merasa susah tentang urusan mereka. Ya kan? Ya, kalau kita mau lihat. Maka dengan kata lain Allah juga berfirman, sesungguhnya kami akan memberikan ampunan kepada umatmu. Dan kami juga tidak akan membuat kamu merasa gelisah akibat memikirkan urusan umatmu. Soalnya kami akan menyelamatkan mereka dari siksaan neraka. Ini kalau kita melihat. Karena kenapa? Kalau kita menambah lagi dari surat Al-Maidah ayat 118. Intu asibhum fa innahum ibaduk wa in tafir lahum fa innak antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Lalu kita melihat Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW balasan yang paling mulia karena beliau telah membimbing kami sebagai engkau membalas seorang nabi yang telah membimbing kaumnya dan seorang rasul yang telah menyelamatkan umatnya. Jadi jadikanlah kami, wahai Tuhan kami, tersebut orang-orang yang mengikuti ajaran syariatnya dan orang-orang yang berpegang teguh pada petunjuk serta sunnahnya. Himpunkanlah kami dalam barisan para nabi, pada sadikin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling baik untuk dijadikan teman. Segala puji bagi Allah, Tuhan serta semesta alam. Ini kalau kita melihat tentang ada beberapa yang kita lihat. Makanya kalau kita melaksanakan sholat, selesai sholat, kita perbanyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia berdoa mengangkat tangannya, dia selalu mendoakan kita kepada umatnya kita. Kita sebagai umat Rasulullah, beliau sangat mengingat selalu kepada umatnya. Ini yang kita harus pakai. Seperti kalau kita melihat ya, seperti kita lakukan, kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Allah juga berfirman, Fa'isa asamta fatawakkal 'alallahi. Apabila kamu bersungguh-sungguh akan melakukan suatu, maka berserahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita berjuang melaksanakan ibadah-ibadah sholat yang diperintahkan oleh Allah. Lalu kemudian kita bersalawat. Lalu kita kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Maka jelas tawakal itu hendaknya dilakukan pada tiap-tiap usaha ataupun dasar keyakinan bahwa hanya Allah lah yang menentukan bagaimana akhir usaha nanti. Dan tawakal adalah sebagai kendali yang mengendalikan perasaan manusia
yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Maksudnya di sini, tujuan tawakal itu agar orang tidak sampai menyombongkan diri bila usahanya telah berhasil, dan agar dia dapat merasakan serta mensyukuri atas nikmat yang diterimanya, dan apabila usahanya gagal, dia pun tidak gampang putus asa dari rahmat Allah. Jika akan tetap tenang karena ingat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa, kalau kita melihat, kita di mana-mana diberikan nikmat oleh Allah, dan kita harus mensyukuri atas nikmat yang diterimanya. Dan apabila usaha kita gagal misalnya, kita pun juga tidak gampang putus asa. Jiwa akan tetap tenang karena ingat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertiannya tawakal itu kepada Allah bukan berarti berserah diri tanpa usahanya, tergantung nasib yang bertopan daun, enggak. Menunggu hujan dari langit, enggak, bukan begitu. Karena kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya kan? Jadi satu saat beliau melihat para sahabatnya melaksanakan sholat, lalu beliau nengok ke belakang, dia melihat ada beberapa sahabat beliau termasuk Umar yang pernah juga mengatakan bahwa janganlah seorang menuntut rezeki dengan dulu berpangku tangan, kemudian dia berdoa, ya Allah berilah aku rezeki, padahal dia pun tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak, ya kan? Nampaknya lebih jelas lagi ya bagi kita bahwa tawakal itu berlaku dengan melakukan berbagai ikhtiar, berusaha memaksimalkan kemampuan ya untuk mencapai suatu keberhasilan, serta diiringi dengan doa agar Allah membuka pintu keberhasilan. Ya, kemana lagi kita harus minta kecuali kita minta pertolongan kepada Allah. Maka itu mari kita akan hendaknya senantiasa tidak bermalas-malasan untuk melaksanakan kewajiban sebagai manusiawi ya, untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita ya. Kita lihat dari situ, yaitu dengan jalan yang berusaha. Dalam berusaha harus mempunyai keyakinan bahwa usaha sesungguhnya Allah akan memperoleh, menambah nasib seseorang. Makanya kita harus berbanyak bermunajat kepada Allah ya. Dan kesimpulannya, ayat tersebut bukan berarti manusia kuasa untuk merubah nasibnya, bahkan sedikit banyak perubahan itu hanyalah tergantung ketentuan yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu, Islam itu mengajarkan kepada umatnya tidak putus asa dalam berusaha untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu kemudian hasilnya kan kita terserah kepada Allah. Artinya tawakal itu yang sebenar-benarnya, ia mempunyai keyakinan dan mendalam merupakan realisasi imam bahwa segala bentuk keberhasilan adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena itu kita mempunyai keyakinan yang mendalam. Seorang tidak akan ragu-ragu lagi atas kebaikan pemberian Allah. Maka dengan tawakal kita merasa puas dan cukup. Ya kan? Itu yang saja kita harus pegang teguh, ya kan? Kenapa? Allah berfirman juga, "Waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Itu dicukupi kita oleh Allah. Maksudnya Allah itu memberikan kecukupan dalam hati orang yang bertawakal, sehingga kita merasa cukup karena menyadari bahwa apa yang diterima dari hasil usaha itu adalah pemberian Allah. Ya kan? Semua diberikan kita kepada Allah. Yang tidak ada seorang pun dapat menentangnya.
Karena tawakal itu tujuannya berbentuk apa saja harus disertai dengan ikhtiar, berusaha sungguh-sungguh, karena kesungguhan merupakan pokok sendi dalam mengerjakan sesuatu. Segala perbuatan, misalnya ibadah, umpamanya kalau tidak disertai dengan keyakinan, sungguh-sungguh hukumnya tidak sah. Ya, makanya kita harus yakin. Maka itu semua dikerjakan harus benar-benar menurut perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masalah apa yang diterima ataupun tidak terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita harus melihat bahwa Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah mereka yang mendengar apabila disebut asma Allah, bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman, dan mereka kepada Tuhannya mereka berserah diri. Ini yang kalau kita mau lihat, karena semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita tempat melakukan lagi kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwa seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah akan selalu berusaha untuk melalui rel-rel agama, hati penuh dengan tawakal kepada Allah semata-mata. Dalam urusan tawakal ini kan merupakan masih banyak di antara manusia yang tertipu. Kenapa saya katakan begitu? Sehingga mereka itu salah pasang untuk bertawakal, untuk berikhtiar yang berupa tebakan kepada gaib, itu menyerupai dengan kepercayaan kepada Allah. Islam itu mendidik kepada umatnya supaya menutupi jalan bagi kepercayaan yang tidak berdasarkan pikiran yang sehat. Lebih baik segala yang gaib diserahkan saja kepada Allah yang maha tahu, karena pentingnya berserah diri kepada Allah. Maka dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan kepada kita satu doa yang dilakukan, ialah, ya Allah, kepadamu saya akan berserah diri, percaya dan tawakal kepadamu, pula saya akan kembalikan, dan karena saya berjuang ya Allah, saya berlindung dari kemuliaan-Mu yang tiada Tuhan selain Engkau. Janganlah menyesatkan saya, Engkau yang hidup, yang tidak akan mati, sedang jin dan manusia pasti akan mati. Ini kalau kita mau lihat, makanya semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tentang masalah tadi, ketika Rasulullah selalu berdoa kepada umatnya, maka kita juga harus mengingat setiap kita melaksanakan ibadah-ibadah di mana saja, selalu kita iringi dengan salawat, karena salawat inilah salah satu menyenangkan kepada kita. Lalu kemudian melaksanakan ibadah sholat, berzikir, bersalawat, dan kemudian kita setelah selesai, kalau kita misalnya salah satu pegawai sudah selesai, ya berapa menit aja lah kita buang waktu, karena jam istirahat kalau kita sebagai kerja pegawai swasta misalnya, paling jam 12 istirahat, masuk lagi jam 1, masih ada tengah waktu kok. Hingga kita melaksanakan ibadah duhur, itu masih ada waktu, kita bisa berzikir atau tidak, kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita harus lihat. Jadi kesimpulannya bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan lupa lepaskan, jangan lupa kita berdoa, jangan lupa kita bersalawat, dan jangan lupa kita berzikir, berbanyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menenangkan jiwa kita, karena zikir ini sangat dahsyat besarnya menenangkan hati jiwa kita, ya kan? Apalagi tanpa salawat Rasulullah, ya kan? Itu yang kita harus pegang teguh. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini
atau pengajian ini yang kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.